Halo semua, selamat datang kembali di Kisah Channel. Pada kesempatan ini, Kisah akan membahas tragedi Python, sebuah tragedi yang merubah tanda tawa dalam tur wisata sekolah menjadi lautan air mata. Usai melakukan studi tur ke Bali, ratusan siswa kelas 2 Sekolah Menengah Kejurusan Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA balik kanan menuju kota asalnya Sleman, Yogyakarta. Suasana yang gembira menyelimuti acara tersebut. Mereka menumpangi 3 bus AO Transport yang melaju beriringan. Tak lama usai azan Isya berkumandang pada Rabu malam 8 Oktober 2003 lalu. Dalam perjalanan, kecelakaan tragis menimpa salah satu rombongan bus yang mengangkut 54 siswa. Bus tersebut terbakar hebat, hingga menghanguskan hampir semua penumpangnya. Tragedi itu bermula saat bus melewati sebuah tanjakan. Di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, kawasan Banyublungur, Situbondo, Jawa Timur. Sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur, dan langsung menabrak bagian depan bus. Sejurus kemudian, truk tronton juga menghantam bagian belakang bus naas tersebut. Bus itu pun terjepit oleh 2 truk. Tak berselang lama usai ditabrak, api tiba-tiba berkobar di bagian depan bus. Kobaran itu dipicu oleh tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang pecah dan terperciki api sekring listrik bus. Kobaran api kian membesar. Para siswa pun panik berlarian ke arah belakang sambil berteriak meminta pertolongan. Namun naas pintu belakang tak bisa terbuka lantaran tertabrak truk tronton dari arah belakang. Selain itu tak ada alat pemecah kaca yang tersedia di dalam bus. Walhasil para siswa itu tewas menggenaskan. Mereka terpanggang di dalam bus tak jauh dari pintu PLTU Python. Sejak saat itu kejadian tersebut dinamakan tragedi Python. Saat itu Kapolda Jatim Irjen Heri Susanto sempat memastikan jumlah korban meninggal. Jumlah korban yang meninggal sudah pasti 54 orang, terdiri dari 51 siswa dan siswi, 2 guru dan 1 pemandu wisata. Korban luka hanya 1, yaitu Budi yang merupakan kernet bus. Budi Santoso yang merupakan kernet bus selamat lantaran bisa memecah kaca pintu depan. Budi selamat dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Sementara sang sopir Arwan juga selamat setelah melompat dari bus. Begitu pula sopir truk trailer, Kosin dan kernetnya Imam Sapi'i. Keduanya pun dijadikan tersangka peristiwa memilukan tersebut. Mereka terancam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kepada polisi, Kosin mengaku tertidur saat kejadian, sedangkan truk dikemudikan Imam. Karena itu, Kosin mengaku tak tahu menahu asal kejadian itu. Imam awalnya mengamini keterangan Kosin. Bahkan dia mengaku baru pertama kali mengemudikan truk di jalan. Namun belakangan, Imam membantah keterangannya sendiri. Polisi juga menetapkan Arwan sang sopir bus naas itu sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal menolong penumpang. Selain faktor kesalahan manusia, daerah Banyublungur memang dikenal sebagai kawasan rawan kecelakaan. Jalanan di kawasan ini berbelok-belok dan naik turun. Sedangkan penerangan lampu di kawasan ini minim. Sementara kiri kanannya berupa bukit dan tanaman liar. Berita tewasnya puluhan siswa, 2 guru dan 1 pemandu ini sangat mengejutkan keluarga korban. Tak terkecuali keluarga Sabto Pamungkas, salah seorang korban. Suliha, ibunda Sabto, tak pernah membayangkan anak tercintanya pergi untuk selamanya. Sebelum berangkat ke Bali, Suliha menuturkan Sabto sempat berpamitan. Dia sudah berfirasat buruk. Karena itu perempuan ini sempat melarang anaknya pergi. Tapi Sabto tetap ngotot ikut studi tur tersebut. Dia bilang, "Ibu tak usah khawatir. Kamis aku sudah pulang kok," kenang Suliha. Suliha mulai resah saat Sabto tidak bisa dihubungi lewat telepon selulernya pada malam kejadian. Sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, keresahan berakhir ketika Suliha menyaksikan berita kecelakaan lalu lintas di televisi. Nama anaknya tertera di urutan ke-31 dalam daftar korban tewas. Nasib serupa dialami Sariem.
Ia tak menyangka bakal kehilangan anaknya Riani secepat itu. Bahkan dia sempat tak sadarkan diri ketika mendengar kabar duka tersebut. Sarijo, suami Sariem, bahkan tak mampu berkata-kata, hanya diam saja. Untungnya Rianti, saudara kembar Riani, selamat dalam musibah itu karena berada dalam bus yang berbeda. Menurut Rianti, sejak berangkat mereka selalu satu bus. Namun entah kenapa saat pulang, Riani memohon Rianti naik bus lain. Kehilangan juga dirasakan teman-teman korban, baik yang ikut maupun tidak dalam kegiatan tahunan itu. Mereka sedih, tak percaya musibah menimpa rekan-rekan mereka dari kelas 2 jurusan akuntansi dan penjualan. Murid kelas itu kini tinggal 9 orang. Pak Lupi dan Venda, siswa yang naik bus pertama, sama sekali tak membayangkan seluruh penumpang bus kedua kembali ke Sleman tanpa nyawa. Keduanya baru mengetahui rekan-rekannya tewas setelah tiba di Sleman. Pas datang kok banyak reporter. Aku nggak sadar kalau ada kecelakaan, kata Pak Lupi. Lain kata Endang. Siswa yang juga selamat ini menuturkan sebenarnya bus ketiga lah yang sering bermasalah. Sering apes, kaca bus yang pecah lah, tersangkut kabel listrik lah, pokoknya ada saja, kata Endang. Bahkan setelah menyeberangi Selat Bali, kaca bus pecah untuk kedua kalinya. Duka juga menggelayuti Sri Hayati, istri Subaidi, guru pendamping yang menjadi korban. Pada malam kejadian, Sri baru saja hendak tidur saat seorang kerabatnya datang dan memberitahu adanya kecelakaan dari tayangan sebuah televisi swasta. Sri kemudian menyuruh anak keduanya Abid mencari tahu lebih jauh kecelakaan yang terjadi di situ Bondo. Kecemasan Sri pun berubah tangis saat Abid membawa berita bahwa Subaidi termasuk dalam daftar korban tewas. Banyaknya jumlah korban meninggal memaksa pihak RSUD Situbondo untuk mengawetkan jenazah menggunakan balok es. Kebanyakan jenazah mengalami luka bakar yang serius. Ada bagian tubuhnya yang hilang dan beberapa sulit dikenali. Iring-iringan ambulan yang membawa 54 jenazah dari Rumah Sakit Umum Daerah Situbondo, Jawa Timur ke Yogyakarta tiba di Sekolah Menengah Kejuruan Yapemda 1 Brebes Sleman, Yogyakarta pukul 04.50 waktu Indonesia Barat. Setiap mobil jenazah ditempeli nomor dan foto ukuran 10R milik para korban, termasuk 14 korban yang belum diidentifikasi. Sekretaris Wilayah Daerah atau Sekda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat itu, Bambang S. Priyohadi, yang mengawal iring-iringan jenazah sejak dari Situbondo, menyerahkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang ikut menunggu sejak dini hari. Hadir dalam acara serah terima jenazah itu Menteri Kesejahteraan Sosial Bakhtiar Kamsah. Saat acara serah terima jenazah di lapangan sekitar SMK Yapemda, Sri Sultan membacakan surat belasungkawa yang dikirim Presiden Megawati melalui faksimili. Setelah acara serah terima secara simbolik, warga melakukan sholat jenazah. Usai itu, keluarga korban berhamburan menuju mobil ambulan. Suasana amat menyedihkan. Lapangan tersebut dipenuhi hujan air mata. Banyak dari keluarga korban yang meratap dengan mengelus-elus foto keluarga mereka yang wafat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Setelah itu, semua jenazah dikirim ke rumah ahli waris masing-masing. Jenazah itu kembali disolatkan serta doa sebelum dimakamkan. Dari 54 korban, semua jenazah diambil oleh keluarganya masing-masing dan tidak ada yang dimakamkan secara massal.